Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung kembali di perkuliahan mata kuliah perkembangan peserta didik ya, untuk pertemuan kita yang kedua kali ini. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu karena di sini kami juga terbatas oleh waktu ya. Kalau di pertemuan pertama kita membahas tentang arti apa itu dari peserta didik ya. Kita sudah tahu peserta didik itu apa, kemarin dijelaskan menurut para ahli dan kesimpulannya juga. Nah, kalau sekarang kita masuk ke arti dari pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini saya kutipkan dari pendapat beberapa ahli ya mengenai pertumbuhan. Yang pertama dari Kartono, yaitu pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri anak yang sehat dalam peredaran waktu tertentu. Itu menurut Kartono. Sekarang menurut Crow ya, pertumbuhan pada umumnya dibatasi pada perubahan-perubahan struktural dan fungsional dalam pembentukan seseorang secara jasmaniah dari saat masih terbentuk konsepsional atau dari masih janin ya, melalui periode prenatal dalam kandungan, postnatal lahir sampai pada kedewasaannya. Jadi menurut ini itu pertumbuhan itu dibatasi pada perubahan-perubahan struktural dan fungsional mulai dari sejak dia itu di dalam menjadi janin ya, sampai dia lahir hingga sampai pada akhirnya dia tumbuh dewasa. Nah, sekarang pertumbuhan itu dapat diartikan kesimpulannya ya ini sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif atau dapat diamati ya, yang menyangkut aspek fisik jasmania seperti perubahan-perubahan yang terjadi pada organ-organ tubuh manusia. Sebagai contoh, waktu di janin ya, mungkin tangan belum terbentuk sempurna, hidung sedemikian ini ya, ketika dia lahir di dunia semua sudah terbentuk. Lambat laut waktu berjalan, pertumbuhan tersebut dapat diamati ya, entah itu bertambahnya tinggi, bertambahnya volume tubuh, dan itu bisa diamati. Karena itu bisa diamati, maka itu termasuk ke dalam pertumbuhan. Sekarang kita masuk ke arti dari perkembangan. Ini menurut kamus psikologi ya, yang ada di jurnalnya Chaplin. Perkembangan adalah kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari ya. Menurut Kartono, perkembangan adalah perubahan-perubahan psikofisis ya, sebagai hasil dari pematangan dari fungsi-fungsi psikis dan fisis pada diri anak yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam masa waktu tertentu menuju kedewasaannya ya, itu ya, itu maaf ya itu. Terus nomor pendapat selanjutnya ya, Biju dan Bir ya, mengemukakan perkembangan adalah perubahan progresif yang menemukan cara organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya, menurut Samsu Yusuf, perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan menyangkut fisik maupun psikis.
Oke, dari sini kita simpulkan perkembangan atau development secara khusus diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif, jadi tidak bisa dilihat ya, menyangkut aspek-aspek mental, psikologi manusia. Jadi dia itu tidak bisa diukur ya dengan alat indera. Contoh dari perkembangan misalnya adalah pengetahuan, kemampuan, emosi, sifat sosial, moral, agama, kecerdasan, dan lain sebagainya. Mental juga. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya kalau pertumbuhan itu bersifat kuantitatif atau dapat diukur, dapat dilihat. Kalau perkembangan itu bersifat kualitatif ya, kuncinya hanya dua itu sih sebenarnya. Lanjut, ini masuk kita pada prinsip perkembangan. Perkembangan menunjukkan gejala yang relatif teratur ya, sehingga membentuk pola perkembangan sistematik. Atas dasar hal tersebut, para ahli merumuskan beberapa prinsip. Nih saya ambilkan prinsip perkembangan ya. Yang pertama adalah perkembangan seseorang baik secara keseluruhan maupun setiap aspek itu tidak konstan melainkan berirama. Jadi perkembangan itu berirama ya, tidak semuanya langsung berkembang ya itu. Terus nomor 2, proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu. Sebagai contoh, kalau kan misalkan ada anak usia 5 waktu TK itu loh, TK lah katakanlah TK, itu ya polanya tidak mungkin anak-anak TK itu berpikir tentang mencari uang, bekerja, tidak mungkin. Yaitu seperti itu namanya pola ya. Untuk anak SD ada pola, masih cenderung suka bermain. SMP sudah mulai proses menuju mencari siapa tahu jadi diri saya sendiri gitu. Nah itu namanya pola perkembangan. Nomor 3, proses perkembangan berlangsung secara berkesinambungan, jadi artinya terus menerus ya. Perkembangan itu terus menerus ya. Jadi dia tidak stagnan, tidak berhenti ya. 4, aspek perkembangan yang satu dengan aspek yang lainnya saling berkaitan atau berkolerasi, berhubungan ya secara signifikan. Jadi aspek dari perkembangan itu satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Nomor 5, perkembangan berlangsung dari pola yang bersifat umum ke khusus. Nomor 6, perkembangan dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan. Hereditas itu bawaannya. 7, memiliki fungsi kepribadian yang bersifat jasmaniah. Itu adalah prinsip-prinsip dari perkembangan. Selanjutnya, implikasi perkembangan terhadap pembelajaran. Yang satu yaitu kontribusi untuk pengembangan kurikulum. Jadi kita ambil contoh saja dalam pendidikan di Indonesia ya. Itu ada SD, ada TK. Setiap jenjang itu memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Sedemikian hingga dibuatlah kurikulum SD. Dan setiap misalkan di jenjang SD misalkan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu berbeda kurikulumnya ya. Jadi seperti itu. Ini sangat berpengaruh sekali. Jadi kurikulum itu disesuaikan oleh tingkat perkembangan siswa ya. Tidak mungkin soal anak SMA diberikan kepada anak SD ya. Walaupun nanti ada yang namanya percepatan ya, itu nanti konteksnya itu tersendiri, dalam bahasan tersendiri.
Yes, kita lanjutkan. Secara khusus dalam konteks pendidikan di Indonesia, kurikulum yang dikembangkan adalah kurikulum berbasis kompetensi ya. Ya, pada intinya menekankan upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten. Jadi pembiasaan nanti. Nah ini dengan demikian pengembangan kurikulum itu sebaiknya mengacu kepada aspek-aspek berikut ini: kemampuan siswa melakukan sesuatu, pengalaman belajar, hasil belajar, standar kemampuan siswa itu. Yang kedua adalah kontribusi terhadap sistem pembelajaran. Ya, tentu ketika sudah dibuat kurikulum maka tentu harus ada yang namanya sistem pembelajaran. Namanya saja mengajar, belajar dan mengajar, pasti ada yang namanya sistem pembelajaran. Dan setiap anak itu diberi sistem pembelajaran yang berbeda-beda ya. Jadi tidak mungkin semuanya itu sama. Misalkan di dalam suatu sekolah diberi karakteristiknya ya, anak demikian harusnya menggunakan metode demikian, maka ketika di sekolah lain maka tidak bisa kita langsung menggunakan metode tersebut karena karakteristiknya mungkin berbeda. Seperti itu. Nomor 3 selanjutnya ya, nanti ini bisa dibaca sendiri, ini saya sebutkan garis besarnya. Implementasi terhadap sistem penilaian ya. Jadi sistem penilaian itu sangatlah penting ya. Hasil dari belajar, kita mengetahui sukses atau tidaknya sebuah pembelajaran itu pasti dari penilaian. Nah, ilmu tentang perkembangan itu juga berimbas kepada sistem penilaian ya. Sebagai contoh seperti ini, tidak mungkin kita menilai tentang kemampuan terbang dari seekor ikan. Jadi tidak mungkin ya. Itu bukan ikannya yang salah, tapi sistem penilaiannya yang keliru. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin kita menilai ular dari kemampuannya untuk terbang ya. Seperti itu. Jadi tingkat perkembangan itu berpengaruh juga terhadap sistem penilaian. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Nanti apabila ada yang kurang paham bisa chat saya via WhatsApp ya. Demikian pertemuan kedua, sampai jumpa di pertemuan ketiga minggu depan. Akhirnya saya di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.